Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti
saatku membamu, Rohmu bekerja saat memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatimu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nats pembimbing pagi hari ini dari Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Tiba saatnya kita akan mengantar anak sekolah minggu yang akan beribadah dan akan didoakan. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kesehatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak-Mu Tuhan, hadir di hadapan kami, di depan kami. Sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan urapi setiap mereka, berikan mereka pengertian, pemahaman akan firman-Mu. Biarlah sejak dini mereka tertanam firman Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka terus bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami serahkan untuk guru-guru yang mengajar, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Berkati juga orang tua mereka dalam mendidik mereka, Tuhan yang terus menolong, memberkati. Ini setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus, itu yang terus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya membaca nats pembimbing pagi hari ini, ada satu kengerian dalam diri saya. Dikatakan nats pembimbing yaitu
berusahalah untuk berdamai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak satu pun orang yang bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang kudus. Semua tidak bisa melihat Tuhan, artinya semua masuk neraka. Tapi puji Tuhan, kita dalam Kristus, kita telah ditebus oleh darah yang kudus. Ketika kita ditebus, kita menjadi miliknya. Ketika kita menjadi miliknya, kita dikuduskan. Bahkan dikatakan, dia sudah tak mengingat dosa kita lagi. Dosamu yang merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pujian bagian ini seputih bulu domba. Kau lupakan diriku
memasuki akan pengakuan dosa. Allah telah mengasihi kita sedemikian besar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Sudahkah kita hidup menyenangkan Dia? Atau justru sebaliknya kita telah apa yang kita lakukan? Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang saat ini hadir dalam ibadah pagi hari ini. Mungkin di antara kita ya Tuhan, dibelenggu oleh dosa, diikat oleh dosa, sehingga dia melakukan dosa yang tidak bisa dia lepaskan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan ya Tuhan. Bahkan Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan terus menerus hari lepas hari untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Karena tidak seorang pun dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Bapa, tolong diri kami masing-masing. Ketika kita ingin berbuat baik, tapi justru perbuatan jahat yang sering kami lakukan, baik maupun tingkah laku kami, perbuatan kami, pikiran kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ampuni ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, tapi Kau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah akan saya bacakan, dan inilah berita pengampunan dosa yang dianugerahkan kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya ajak jemaat berdiri, akan saya bacakan petunjuk hidup baru. Mari kita yang sudah mendapat pengampunan dari Allah bertekad untuk hidup menyenangkan Dia dengan melakukan firman-Nya. Dalam Kolose 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jemaat berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu kembali. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Filipus. Suatu hari ada sepasang suami istri yang sedang mengurus perceraian di pengadilan agama. Sebelum memasuki sidang biasanya
mereka masuki ruang mediasi. Mediasi itu untuk mendamaikan supaya tidak jadi cerai. Kemudian Pak Hakim bertanya pada sang suami, kamu tidak menyesal menceraikan istrimu yang cantik ini? Tidak Pak Hakim, saya tidak menyesal. Mantap, mantap. Apa alasanmu menceraikan istrimu? Istri saya tiap hari ke karaoke, ke pub, ke klub malam, ke tempat dugem, ke tempat-tempat kesenangan laki-laki. Loh, memangnya istrimu kerjaannya penyanyi karaoke? Tidak Pak Hakim. Apakah dia menjadi LC, ladies yang menyervis laki-laki? Juga tidak Pak Hakim. Terus kenapa? Terus istrimu itu kerja apa? Istri saya itu tiap hari mencari saya di tempat-tempat tersebut. Jadi Pak Hakimnya, wah. Kamu yang salah, tapi istrimu yang kamu salahkan. Banyak di antara kita tidak merasa diri kita ini banyak salah, tapi menyalahkan orang lain. Yang lebih parah, ketika kita banyak masalah karena perbuatan kita sendiri, tapi yang disalahkan adalah Tuhan. Dia akan mengatakan, sudah wis enggak gereja-gerejaan, enggak Tuhan-Tuhanan. Itu yang sering terjadi. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Bahkan apa yang diperbuat itu baik dan sangat baik. Kita nyanyikan. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan dalam masa depan yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh telah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. rencana indah Kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan kembali membawa kami setiap anak-anak Tuhan untuk kami datang di gereja-Mu. Disinilah kami akan mengalami berkat Tuhan yang besar.
Disinilah kami akan mengalami akan pemulihan dari Tuhan. Dan biarlah dengan hati yang bersyukur, hati yang sudah memuji Tuhan, tibalanya waktu bagi kami, hati kami juga siap menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami bergembira untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan akan meneguhkan iman kami. Membuat kami tak berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Sehingga firman yang hamba sampaikan, biarlah merupakan firman yang Kau kehendaki. Dan biarlah menjadi berkat bagi hamba-Mu secara pribadi maupun juga bagi jemaat sekalian. Waktu pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk kita datang ke rumah Tuhan untuk menikmati firman-Nya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah hamba Tuhan yang melayani di GP Kris Malang. Ya, saya guru Injil Filipus Awetpa. Lose Handoko ini juga merupakan teman baik. Lose Vita itu juga sama istri saya satu angkatan di ST Alitea. Ya, saya dulu pelayanan di GKT Situbondo. Ya, 7 tahun saya pelayan di sana. Setelah saya meninggalkan pelayanan itu, Lose Handoko melanjutkan. Dan puji Tuhan, relasi kami terus terjalin sampai hari ini. Saya bersyukur di jemaat sini ada beberapa yang saya kenal. Karena dulu saya pelayanan di GKT 2 waktu weekend juga kami pernah meminjam rumahnya Bapak kalau nggak salah yang di Lembah ini untuk kami mengadakan kalau nggak salah persekutuan. Ya, bersyukur Bapak masih semangat melayani sampai hari ini ya. Zaman itu tahun 98 itu Bapak masih energik, saya masih ingat ya. Waktu membangun gereja itu pinjam ST Salem, Bapak melayaninya luar biasa, saya cukup kenal. Dan ada beberapa anak muda yang saya tahu ya, terima kasih masih tetap setia di gereja ini dan percaya bahwa gereja ini adalah milik Tuhan, tetap terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan tema kepada saya hari ini resolusi konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik. Saya mengajak kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ya. Kejadian 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Izinkan saya membacakan semua buat Bapak Ibu biar kita masuk dalam alur cerita firman Tuhan pagi hari ini ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah itu bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman, dan lebih berbahagia lagi adalah setiap kita yang siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang pernah menghadapi konflik. Saya percaya kita pasti mengerti hal ini. Konflik itu seringkali terjadi di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, tanpa memandang bulu, baik itu dari berskala ringan, sedang, berat, bahkan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ternyata konflik itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka konflik itu artinya percecokan atau perselisihan atau pertentangan. Kenapa seringkali terjadi percecokan, terjadi perselisihan, bahkan terjadi pertentangan? Itu seringkali disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Baik itu perbedaan nilai, perbedaan kebutuhan, perbedaan budaya, perbedaan fisik, perbedaan emosi, bahkan pikiran-pikiran manusia. Dari berbagai perbedaan ini, bukankah seringkali perbedaan konflik ini menyebabkan orang itu resah. Menyebabkan orang itu mengalami atau menguras energi. Bahkan juga menghancurkan dirinya. Bukan hanya dirinya, tetapi bukankah juga merugikan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan inilah yang terjadi di sekitar kita hari ini, bukan? Saudara, kalau kita melihat hari ini di media sosial, ya di YouTube, bahkan di berita televisi, kita melihat bahwa perang antar suku, bahkan juga terjadi perkelahian, tawuran di mana-mana. Itu sebenarnya terjadi karena sesuatu hal yang sepele. Tapi dari hal yang sepele itu, ternyata itu konflik itu, kalau dibiarkan, itu akan menghancurkan kehidupan manusia. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai seorang anak Tuhan mawas diri. Apalagi di zaman ini kita melihat banyak hal yang terjadi. Marilah kita juga menyingkapi diri kita sebagai seorang anak Tuhan yang memiliki harapan yang baik. Dan saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi konflik yang terjadi di sekitar kita, maka marilah kita menyingkapinya dengan baik. Marilah kita mengelola diri kita dengan baik. Agar ketika konflik itu ada cara yang baik untuk kita menyelesaikannya. Karena konflik yang kita selesaikan dengan bijaksana, itu akan memberikan pertumbuhan yang baik dalam iman kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam, kita googling ya, di dalam berita-berita itu kita tahu caranya terlalu banyak. Saudara, kalau orang googling, cara menyelesaikan konflik. Ya ketika saya percaya, saya lihat terlalu banyak cara orang itu menyelesaikan konflik. Terlalu banyak, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak cara yang ditawarkan, tapi seringkali cara itu bukankah baik tambah baik. Maka juga kadang-kadang kita juga bingung untuk menyelesaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang sebagai seorang anak Tuhan,
Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika ada konflik itu, maka kita harus menjadi seorang manusia gentleman. Manusia yang tidak menghindarinya, tapi manusia yang siap menghadapinya. Karena ketika kita menghadapinya dengan baik, maka kita akan jadikan suatu pelajaran yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang kita sudah kenal dalam PL, yaitu Abraham. Saudara, kehidupan Abraham, saya gambarkan itu kehidupan seorang Abraham dan Lot itu adalah seorang pengembara. Kenapa saya mencoba mengangkat kehidupan Abraham itu adalah seorang pengembara? Kalau kita lihat bahwa ketika pada waktu Allah memanggil Abraham, ya, keluar dari daerahnya, membawa istrinya, bahkan membawa Lot, mereka pergi bersama-sama. Saudara, kehidupan Abraham dan Lot itu adalah kehidupan yang saya katakan bahwa pengembara yang luar biasa. Pengembara bukan tanpa tujuan. Tapi pengembara ini karena Tuhan yang menghendaki mereka. Tuhan yang menghendaki Abraham untuk pergi dari negerinya ke negeri Kanaan, di mana Tuhan menjanjikan tempat itu penuh dengan kelimpahan. Saudara, dan pada waktu itu Abraham pergi, dia membawa Lot keponakannya. Membawanya bersama-sama dengan Lot untuk mereka pergi. Kita lihat di sana bahwa mereka selalu bersama. Mereka tinggal bersama. Bahkan yang perlu kita tahu bahwa mereka diberkati Tuhan. Ya, Abraham diberkati dan Lot juga kecipratan berkatnya. Saya mau katakan pengembara yang sangat mulia. Pengembara yang ajaib. Pengembara di mana disertai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita lihat bahwa di Alkitab dikatakan bahwa Abraham itu sangat kaya. Bahkan dicatat juga Lot pun juga kaya, memiliki domba, lembu. Dan dia juga punya kemah di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa mereka mengembara bersama-sama, tinggal bersama-sama yang sangat luar biasa indahnya itu. Tapi kita lihat di sana bahwa di dalam segala kelimpahan yang mereka alami di sana, ya, kita melihat bersama-sama di sana apa yang dialami Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat di sana bahwa di tengah-tengah kelimpahan harta, kekayaan, tetapi ternyata di situ muncul konflik, Bapak, Ibu. Di tengah-tengah segala kelimpahan yang mungkin menurut kacamata orang itu sesuatu yang nyaman, enak. Tapi ternyata ada konflik yang muncul di sana yang tidak terduga. Dan ternyata konflik itu terjadi antara gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Yaitu apa? Perkelahian. Saudara, kita membayangkan perkelahian antara dua kelompok yang sama-sama mengagumi Tuhannya. Saya percaya bahwa mereka pasti berusaha berjuang menyelamatkan tuannya masing-masing. Gembala-gembala Abraham tidak mau kalah. Gembala Lot juga tidak mau kalah. Terjadi perkelahian di antara mereka. Ada percecokan, ada perselisihan, ada pertentangan yang terjadi. Tidak dicatat dengan jelas kira-kira perkelahian itu seperti apa. Pergulatan seperti apa, tidak dicatat. Tapi paling tidak kata perkelahian adalah kata yang negatif. Kata yang tidak baik tentunya. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, seharusnya kelimpahan harta membuat mereka hidup aman dan tentram. Tapi justru konflik itu terjadi di antara pekerja-pekerjanya. Saya percaya ketika Abraham mendengarkan berita ini tentunya dia tidak enak. Antara dirinya dengan Lot. Dan kalau dibiarkan ini akan merusak relasi mereka yang sangat dekat. Mereka berdua bersaudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman ini pun bukankah relasi keluarga itu hari ini juga mengalami pasang surut. Relasi hari ini kalau kita lihat bahwa hubungan antara suami, istri, anak-anak itu mengalami permusuhan, mengalami konflik. Itu disebabkan yang hari ini lagi viral-viralnya. Kita lihat di sana hanya karena harta, pembagian warisan. Dan itu terjadi keributan yang luar biasa. Si A, anak si A, si B tidak puas karena bagiannya kecil, yang satu bagiannya besar. Hanya karena demi harta.
Tidak ada kasih lagi antara orang tua dengan anaknya. Tidak ada antara orang tua kepada anak-anak kepada orang tuanya. Bahkan yang sangat ironis, orang tuanya juga dilaporkan bahkan rela untuk dipenjara. Saudara, zaman ini zaman edan. Begitu tragisnya saat ini manusia tidak lagi memikirkan relasi yang baik antara orang tua dengan anak, bahkan saudara dengan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita baca, ada berita bahagia ketika terjadi pertikaian, percecokan, perkelahian antara pekerja-pekerja Abram dan Lot. Ternyata kita lihat di sana bahwa Abram itu mengambil inisiatif. Abram itu adalah seorang tokoh yang mulia, yang baik. Dia mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konfliknya dengan bijaksana. Kenapa dia melakukan itu? Agar relasinya dengan Lot tetap terjaga dengan baik. Tidak putus, bahkan apalagi hancur. Abraham sangat perlu kita apresiasi tindakannya. Karena ini juga menjadi teladan iman orang percaya. Ketika terjadi konflik dalam keluarga kita ataupun orang lain, marilah kita belajar untuk memiliki sikap yang terpuji dalam kita menyelesaikan konflik kita dengan baik. Dan kita akan melihat bagaimana resolusi konflik yang dibangun oleh Abram. Kita akan melihat bagaimana resolusi atau penyelesaian konflik yang dibangun oleh Abram di sana. Yang pertama kita belajar di sana, Abram membangun komunikasi yang baik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang 8 dengan jelas di sana dikatakan oleh firman Tuhan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bapak, Ibu, dan saudara, seorang bernama Stephen Covey, dia berkata dalam tulisannya bahwa ternyata komunikasi itu adalah layaknya seorang yang bernafas. Coba perilaku kita dalam bernafas. Waktu kita bernafas, kita akan menunjukkan keteraturan. Menghirup nafas dan juga kita mengeluarkan nafas kita. Saudara, ternyata dalam komunikasi yang sehat dan efektif itu, ada waktu juga kita harus mendengar. Dan ada waktu juga kita berbicara. Komunikasi seringkali menjadi sumber konflik bagi banyak orang. Karena orang pada umumnya lebih suka berbicara daripada mendengar. Sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan dalam komunikasi itu, bukankah itu akan membawa keretakan dalam kehidupan manusia ketika berkomunikasi? Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika Abraham mencoba membangun komunikasi yang baik kepada Lot, dia katakan di sana, jangan kiranya terjadi perkelahian antara aku dan engkau. Atau mungkin dengan kata lain, Abraham mau berkata, kita ini bersaudara. Tidak baik orang-orangmu dan orang-orangku saling bertengkar. Komunikasi yang dimulai Abram sangat luar biasa. Abraham tidak menunggu Lot untuk datang kepadanya, untuk berbicara lebih dulu. Padahal seharusnya Lot itu orang yang junior. Dia seharusnya yang memulai tentang komunikasi itu. Tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa Abraham rela merendahkan dirinya untuk melakukan komunikasi itu. Sebab Abraham tahu dan mengerti bahwa komunikasi itu akan dengan baik, itu akan membuat hubungannya dengan Lot itu juga baik. Ternyata komunikasi Abraham yang dibangun itu, di dalamnya itu ada kejujuran. Dia berkata, dan dia katakan apa dalam komunikasi itu? Kita ini kerabat atau kita ini saudara. Saudara, Abraham menekankan hal ini agar apa? Lot merenungkan dan memahami betapa pentingnya keluarga melebihi apapun. Dan seorang bernama Michael J. Fox dia berkata, keluarga itu bukan hanya sebuah hal yang penting.
Tapi keluarga itu segala-galanya. Dan saya percaya kita juga sepaham bukan? Keluarga itu segala-galanya dalam hidup kita. Dan ternyata Abram juga menyadari hal ini. Ketika dia mulai komunikasi itu, dia pingin supaya Lot juga sadar tentang hal ini. Bahwa kekeluargaan itu, kerabat itu, saudara itu tidak akan dapat digantikan oleh apapun. Dan dia tahu bahwa ini dia harus melakukannya. Saudara terkasih, kita dalam komunikasi, ada kejujuran itu, ternyata kita harus mengedepankan kekeluargaan. Karena itu cara yang baik di dalam kita menyelesaikan konflik. Saudara, kita bersyukur negara kita juga mengatur ya. Negara kita juga mengatur tentang ketika orang itu berkonflik, maka itu memiliki budaya untuk apa? Mengedepankan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Makanya kalau di dalam pengadilan seperti tadi Bapak sampaikan, maka itu ada mediasi. Supaya apa? Dirujuk kembali, kalau bisa enggak usah cerailah, kalau bisa lanjut. Itu merupakan hal yang positif. Ya, bahkan dicantumkan kalau besok terjadi ada ketidakcocokan di sana, timbul masalah atau konflik, kedua-duanya harus punya hati yang baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bahkan mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan kali ini juga kadang-kadang kalau ada konflik kita juga ngomong, ayo selesaikan cara kekeluargaan. Saudara, sebenarnya ini baik. Hal yang baik itu perlu ditiru. Hal yang baik perlu dikembangkan, dan itu sebenarnya Tuhan Yesus juga katakan dalam Matius 22 ayat 39, dan dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa penting sekali kita membangun komunikasi itu dengan jujur. Karena itu akan membawa kita untuk menyelesaikan konflik. Dalam komunikasi yang sehat itu juga perlu kita ingat bahwa ada kerendahan hati di sana. Saudara, kita melihat Abraham tidak mencari pembenaran diri. Oh, aku yang benar, aku lebih tua loh, aku lebih kaya loh. Aku orang yang mendapat janji dari Tuhan loh. Kamu tidak dapat apa-apa, kamu nunduk kepadaku. Enggak. Abraham tidak mencari pembenaran diri. Dia tahu dan dia mengerti bahwa dia memiliki kerendahan hati itu. Artinya dia mau untuk komunikasi itu tetap terjalin dengan baik. Komunikasi yang baik, yang sehat, itu harus ada sikap kerendahan hati di dalamnya. Karena kalau orang tidak punya kerendahan hati, maka dalam komunikasi itu bukankah seringkali akan lebih banyak membela diri. Aku yang benar, kamu yang salah. Kamu yang keliru, aku yang benar. Saudara, kalau punya kepala yang keras, saling menyalahkan satu dengan yang lain, menganggap diri paling benar, kira-kira selesai atau tidak? Tidak akan pernah selesai. Sikap Abraham ini adalah sebenarnya menunjukkan sikap Kristus. Selalu rendah hati dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4, ayat 4 dikatakan apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jadi dengan jelas, dengan rendah hati Abraham memberikan satu teladan yang baik dalam komunikasi itu. Dan kalau kita lihat itu, dalam kerendahan hatinya itu, dia katakan dalam Kejadian 13 ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Saudara, di sini kita menemukan bahwa Abraham tidak berusaha untuk merebut yang terbaik. Tidak. Tapi Abraham dalam komunikasi yang sehat itu ada kerendahan hati di dalamnya. Abraham kelihatan dia mengalah untuk mengutamakan Lot. Tapi sebenarnya Abraham tidak lemah. Abraham tidak takut. Melainkan sebenarnya dia sedang menunjukkan sikap seorang pemenang sejati. Dalam menghadapi kesulitan itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan kita. Apapun masalah kita hari ini, konflik dengan siapa saja. Marilah berjiwa pejuang. Yang beriman, yang sanggup menghadapi dan mendapatkan kemenangan.
Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan seperti Abraham. Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dan keberhasilan bagi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan dan mau memiliki komunikasi dalam kerendahan hati itu. Jangan pernah takut tantangan atau masalah dalam hidup kita. Karena percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Takutlah kalau kita tidak punya kerendahan hati. Kalau kita sombong, maka kita tidak akan mengakui Tuhan dalam diri kita. Bahkan juga bukankah Tuhan akan merendahkan kita. Sehingga firman Tuhan bukankah berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dan orang rendah hati akan ditinggikan. Dan ini merupakan hal yang baik. Dan yang berikut kita melihat di sana ketika dalam komunikasi yang sehat yang dibangun oleh Abraham. Dia sabar mengontrol emosinya. Dia sabar mengontrol emosinya. Abraham tidak terpancing untuk emosi dan marah dengan keadaan yang terjadi antara pekerja-pekerjanya dan pekerja-pekerja Lot. Dia tenang, dia mengontrol emosinya dan tetap berkomunikasi dengan baik untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Dan bukankah ini hal yang baik? Amsal 28 ayat 13 sana dikatakan, dan orang yang sabar akan menang dalam segala sesuatu. Dia mengontrol dirinya sehingga dia sabar di sana. Bahkan dikatakan dalam Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Komunikasi yang sehat dan dibangun Abraham adalah komunikasi yang selalu berwaspada dalam kata dan perbuatan. Jaga hati dan sikap sabar demi mencari solusi yang terbaik untuk saling membangun. Seperti firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk apa? Saling membangun. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajak kita sebagai pengikutnya? Dikatakan, marilah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus juga ingin mengajak kita. Marilah ketika kita dalam kehidupan kita yang penuh dengan syarat pergumulan ini. Mari kita belajar kepada Kristus. Punya orang idola untuk menjadi panutan tidak apa-apa. Ya. Oh, orang ini menjadi figur rohaniku, aku boleh berubah. Tidak apa-apa, boleh. Tapi ingat, manusia itu ada batasnya. Ada pasang surutnya. Tapi saudara yang terkasih itu, kalau kita datang kepada Kristus, kita mau percaya kepada Kristus, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan bahwa kalau kita mau belajar dari Kristus, maka bukankah Tuhan akan menolong kita, memberikan kita hati yang mulia untuk menjadi seorang anak Tuhan yang terpuji. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar. Yang berikut, bagaimana kita melihat resolusi konflik, penyelesaian konflik yang dibangun oleh Abraham. Yang kedua, yaitu apa? Dia menghargai. Kalau kita lihat dalam ayat yang 9 sudah jelas di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika sikap menghargai ini diwujudkan, maka di sana akan ada menghormati dan mengasihi. Seharusnya Abraham itu egois. Seharusnya dia egois karena apa? Karena dia mendapatkan janji Allah. Ya Allah, dia perlu dong bangga, nggak butuh Lot. Dia egois. Alkitab mencatat dalam pasal 12 ayat 2 dikatakan, Kejadian 12 ayat 2. Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ketika ada perkelahian antara pekerja-pekerja mereka berdua, Abraham bisa menggunakan senioritasnya untuk berkuasa mengusir Lot. Dengan apa? Dengan memegang janji Tuhan. Lot itu bukan orang mendapatkan janji Tuhan. Dia bisa buat itu. Tapi di sini kita melihat bahwa ada kebesaran hati yang mulia, yaitu apa? Dia memiliki sikap menghargai. Dia menghormati Lot. Dan juga mengasihi Lot. Sehingga dalam ayat 9 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau Lot? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Saudara, kalau kita lihat sikap ini,
kita melihat konteks kita hari ini terlalu sulit untuk kita menemukan orang yang punya kebesaran hati ini. Ya, kalau ada konflik, kira-kira kalau ada konflik dengan segala hal yang dipunyai, mungkin agak sulit kita menemukan orang seperti ini. Tapi kita lihat sikap ini ada apa? Sikap menghargai orang lain ini merupakan sikap seorang pemenang. Bagaimana dia mendahulukan kepentingan Lot daripada kepentingan dirinya, yaitu Abram. Sehingga Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wow, kebesaran hati yang luar biasa. Dia punya sikap menghargai, dia menghormati Lot, bahkan juga dia mengasihi Lot. Sehingga Abraham memberikan kesempatan untuk apa? Untuk Lot memilih. Ayo Lot, pilihlah. Mungkin ngomong kata kasar, silahkan pilih kira-kira mana yang terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Abraham benar-benar menerapkan firman Tuhan dalam dirinya. Yaitu orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, tahu menempatkan dirinya dengan baik. Yaitu apa? Saling membantu untuk menyelesaikan konflik itu. Supaya segera selesai, agar memberikan ketentraman hati, memberikan kesejukan, memberikan pikiran yang tenang dalam kehidupannya. Saudara, kita bersyukur. Konflik Abram dan Lot tidak membawa kehancuran dalam kehidupan mereka berdua. Sebab solusi yang ditawarkan Abram ternyata disambut baik oleh Lot. Lot memilih sesuai dengan pandangan dia. Lot memilih apa yang dianggap baik, apa yang menyenangkan, apa yang dia lihat daerah itu subur. Bahkan dia katakan seperti taman Tuhan, yaitu di lembah Yordan. Padahal Lot tidak tahu kira-kira ke depan itu seperti apa. Daerah ya yang dipilih Lot ada daerah yang penduduknya jahat. Bukankah akhirnya dekat lembah Yordan itu ada Sodom dan Gomora. Sehingga dikatakan apa? Dihancurkan. Abraham menghargai pilihan Lot. Kenapa kok Abraham menghargai pilihan Lot? Karena dia tahu, dia mengerti bahwa petunjuk Tuhan bagi Abraham itu tidak akan pernah salah. Ketika orang itu mengandalkan Tuhan, di dalam dia menyelesaikan sebuah persoalan, maka ketika dia percaya bahwa ada Tuhan di sana, maka Tuhan akan menolong dia. Ketika kita menghadapi konflik itu, mari bangunlah sikap saling menghargai. Marilah bangun kekasih saling menghormati dan mengasihi. Karena langkah ini akan membawa kita mengalami rekonsiliasi yang baik. Itu hal yang baik dan pasti ada jalan keluar. Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan mengaruniakan kita hikmat, kebijaksanaan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan yang ketiga, dikatakan di sana bagaimana resolusi konflik yang dibangun oleh Abraham. Dikatakan di sana bahwa dia mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Abraham mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Sikap yang ditunjukkan Abraham terhadap Lot, dia ingin berdamai dengan Lot. Dia tidak menjadikan Lot sebagai saingannya. Dia tidak menjadikan Lot sebagai musuhnya. Tetapi apa di sana? Dia tetap dengan komitmen itu. Dia tetap berdamai. Bukan mencari musuh. Abraham tahu bahwa Allah memanggilnya untuk menjadi berkat. Dia tahu tentang panggilan Tuhan itu di dalam Kejadian 12 ayat 2b dikatakan di sana, dan engkau akan menjadi berkat. Panggilan itu terlalu dia dengar dan dia pahami dan dia ikuti. Ketika terjadi perkelahian itu, maka yang dia lakukan apa? Dia mengutamakan perdamaian itu daripada permusuhan. Sehingga kalau kita lihat di sana, pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18 kita tidak menemukan ada pembalasan di sana. Alkitab mencatat bahwa yang kita temukan di sana, Abraham tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Abraham tetap menjaga panggilan Allah dalam dirinya dengan baik. Sehingga tidak ada permusuhan antara dirinya dengan Lot. Dan pengalaman ini pun seharusnya menjadi pengalaman yang perlu menjadi inspirasi kita. Dalam konflik apapun yang terjadi, utamakan perdamaian daripada permusuhan. Ingat ketika konflik itu terjadi, ingatlah bahwa Allah memanggil kita menjadi berkat. Abraham tahu ini. Allah memanggil dia jadi berkat.
Perdamaian itu dijunjung tinggi daripada permusuhan. Dan juga ingat, kita dipanggil bukan untuk membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Tapi bawalah kebaikan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat bahwa kita adalah murid Kristus. Kita itu sang pembawa damai sejahtera. Ya. Tadi ada Bapak yang memimpin liturgi dikatakan apa? Kejarlah hidup damai. Berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Kalau tidak, seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Jadi sebenarnya ini membawa kita untuk kita merenungkan diri kita selama ini. Atau hari ini kita sedang bergulat. Percaya dan yakini panggilan Tuhan dalam diri kita. Bapak, Ibu dan Saudara, utamakan perdamaian. Mencari musuh itu gampang. Tetapi menjadi sahabat seperti saudara yang setia itu sangat susah hari ini. Sulit hari ini. Kalau kita lihat negeri kita hari ini, kita sedang bergumul bersama-sama. Dunia menyoroti kita, negara yang luas, negara yang kaya, negara yang padat penduduknya. Dan kita sedang gumulkan hal ini buat bangsa kita, supaya bangsa tetap damai. Dan hari ini juga, mari kita juga menggumulkan ini dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ingat pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpesan untuk kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang membawa damai ini, Tuhan menghargainya dan status ini akan berlangsung seumur hidup kita. Ketika kita masih dalam dunia ini sampai bertemu dengan sang damai sejahtera itu Yesus. Dan kalau kita di dalam konflik kita ingat pesan Tuhan ini. Orang yang membawa damai dikatakan orang yang diberkati. Orang yang membawa damai orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Karena ketika kita melakukan itu, maka itu adalah pesan dasar hidup yang baik yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ternyata bukan kalau Abraham melakukan ini dalam kehidupannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar bersama. Saya juga sama, Bapak Ibu juga sama. Kita masih bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, kalau orang bergumul dengan Tuhan, kalau Tuhan pesankan yang baik, kalau dia tidak melakukannya, maka akan rugi untuk dirinya sendiri. Tapi dan saudara, kita akan melihat apa yang menjadi dasar sih. Yang menjadi dasar yang baik sehingga kalau kita melihat bahwa kenapa kok Abraham itu bisa. Apa yang milikinya? Kok dia hebat ya? Kok dia bisa? Ada dua dasar yang saya ingin bagikan untuk kita di akhir khotbah saya ini. Yang pertama, dia selalu mencari Tuhan. Kita lihat bahwa perjalanan persinggahan singgah sana singgah sini itu dikatakan di sana bahwa selalu dia buat mezbah. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan di sana bahwa setelah dia sampai ke tanah Negeb sana, ya ternyata itu ada mezbah yang dulu pernah dia bangun. Dia datang, Abraham mencari Tuhan. Ya, bahkan di ayat 18 juga ngomong selesai semua selesai dan Tuhan berkati dia kembali meneguhkan kekuatannya bagi Abraham. Tuhan dia katakan dia kembali di lembah di Hebron sana. Dia membangun mezbah lagi, mencari Tuhan. Artinya apa? Kalau kita dalam satu konflik, kita berjuang sendiri dengan segala macam cara yang jitu, tidak akan bisa. Karena ketika terjadi konflik, Abraham dikatakan apa? Dia mencari Tuhan. Dia menyembah Tuhannya. Dia memohon hikmat dari Tuhannya dan itu merupakan hal yang baik. Dia berdoa meminta hikmat Tuhan. Saya percaya ketika konflik itu terjadi, mungkin dia bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan. Dia mencari kira-kira Tuhan apa yang harus kulakukan. Dan saya percaya ketika dia mencari Tuhan, maka Tuhan membukakan segala rahasia ajaib bagi dirinya. Sehingga kalau tadi kita katakan bahwa dia bisa melewatinya. Karena dia mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, bukankah juga Yesus katakan khotbahnya Matius pasal 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semua akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa bukan? Abraham diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita ingat bersama di sana apa? Dia percaya pada janji Tuhan. Dia percaya pada janji Tuhan. Janji Tuhan itu meneguhkan dia. Pada saat Allah memanggilnya, dia terus pegang, dia mempercayainya bahwa Allah yang memanggilnya akan menggenapinya dalam hidupnya. Sehingga kalau kita lihat di dalam Ibrani, ya kalau kita lihat dalam Ibrani ya, Ibrani pasal 11 dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan yang kita tidak lihat. Artinya apa di sana? Beriman kepada Tuhan itu jangan lihat yang muluk-muluknya. Jangan lihat yang di depan mata. Abraham ketika terjadi sesuatu dia belum lihat kira-kira akan seperti apa. Tapi imannya jauh melebihi apapun. Dia percaya kepada sesuatu yang dia belum lihat. Tapi dia pegang itu dengan baik. Dan janji Tuhan itu yang dia bawa. Terus meneguhkan dirinya. Dan akhirnya di ending hidupnya. Janji Tuhan itu membawa dia menjadi apa? Menjadi pemenang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada konflik itu jangan lari meninggalkan Tuhan. Ya tadi ada yang singgung, kadang-kadang gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Itu manusia. Ya aku gak mau kalau lihat dia aja rasanya mau muntah. Kalau lihat dia aja rasanya, sepertinya membalas. Ya itu manusia. Tapi ingat kita lihat pelajaran penting bagi kita hari ini. Mari kita belajar pegang janji Tuhan. Yang membela kita bukan kita. Tuhan Yesus pembela kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada yang bisa melawan kita. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kita. Sehingga kalau kita dalam firman 1 Yohanes 2:6 dikatakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita ngaku, kita menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan, kita percaya janjinya. Maka dikatakan hari ini wajib hukumnya ikuti teladan Yesus di dalam hidup kita. Berbahagialah setiap jemaat yang selalu setia meneladani Kristus. Membangun relasi sehat, terus mengalami transformasi diri berdasarkan prinsip firman Tuhan. Terobos krisis komunikasi, membangun relasi yang sehat, dan terobos dinding ego-ego kita hari ini. Jadilah murid Kristus yang sejati. Bertumbuhlah dalam kasih sayang Tuhan. Serta jadilah pribadi yang berdampak positif dalam hidup kita. Di lingkungan keluarga kita. Lingkungan bergereja kita. Di lingkungan masyarakat kita. Biarlah akhirnya dengan apa yang kita tunjukkan. Allah Bapa di sorga akan dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami terima hari ini. Ketika Engkau berbicara kepada kami hari ini, kami sadar kami memiliki banyak keterbatasan dalam hidup kami. Seringkali ketika kami menghadapi konflik, kami berjuang dengan kemampuan kami. Kami berusaha mencari solusi dari kata orang atau mungkin cara-cara jitu yang dunia tawarkan bagi kami. Tapi ternyata akhirnya kami lemah, kami tidak berdaya di sana. Hari ini Tuhan membuka hati kami melihat belajar dari seorang Abraham yang memiliki hidup yang sangat mulia. Dan akhirnya membawa kami untuk kami meladani Kristus. Di mana Engkaulah sang teladan kami yang sejati. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan apapun diri kami. Biarlah kami berkomitmen untuk menjadi resolusi konflik yang berdasarkan prinsip firman Tuhan. Untuk menunjukkan diri kami adalah murid Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis, dan berkati hamba-hamba Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melingkupi mereka semua. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik yang itu juga saya sedang alami. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat persembahan dari Malayaki 3 ayat 10. Dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Oleh sebab itu mari kita saat ini, kita mau bersyukur karena Tuhan kita baik. Anugerahnya untuk selamanya, dengan hati bersyukur kita akan menghantarkan persembahan kita dengan pujian persembahanku. Yang mengalir di hatiku, bawa kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku. Aduh, yang mengalir di hatiku.
Doa persembahan dan syafaat oleh penatua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, tanti-intinya kami menaikkan pujian dan syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan kami, Tuhan, kami serahkan kepadamu dengan hati yang tulus dan juga penuh dengan rasa syukur. Karena Engkau adalah Allah yang setia yang selalu mencukupkan kami dengan rahmat dan juga kasih yang tak habis-habisnya dalam hidup kami, Tuhan. Berkatilah untuk tangan-tangan yang telah memberikan baik dalam pekerjaannya, keluarganya, maupun juga dalam pelayanannya. Biarlah kami boleh selalu melakukan yang terbaik dimanapun Engkau menempatkan kami, Tuhan. Berkati untuk anak-anak kami dalam studinya, berikan semangat dan juga hikmat supaya mereka boleh belajar dengan baik. Dan kami juga saat ini mengingat beberapa dari kami yang mengalami sakit penyakit dan juga kelemahan tubuh, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan juga pemulihan melalui obat-obatan yang diminum, waktu istirahat dan juga sukacita meskipun kami sedang merasa kurang sehat. Doa kami ini semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Halo. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Apakah pagi hari ini ada yang baru hadir? Tidak ada ya. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari Evangelis Filipus. Terima kasih juga kepada semua penata layanan yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan minggu depan kita akan belajar dari kisah Abraham dan Lot lagi tentang nilai dari persaudaraan. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Evangelis Solplip untuk pelayanan penyambut tamu oleh keluarga Bapak James. Lalu ada pengumuman juga untuk ibadah minggu di akhir bulan ini tanggal 30 Juni. Itu akan diadakan hanya satu kali saja. Jadi di pukul 8 ibadah satu aja, dan kita juga akan ada acara perpisahan dengan Los Handoko. Jadi semuanya bisa datang, nanti kita beribadah sama-sama di tanggal 30 Juni dan setelahnya kita akan ada acara gitu ya. Yang terakhir bersama dengan Pendeta Handoko. Dan hari Rabu tanggal 19 Juni KW Sophia akan menemani kaum wanita Antioquia dalam acara renungan dengan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Eni. Dalam minggu ini kita juga ada kabar sukacita. Selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Maria Ida Fatmawati tanggal 13 Juni. Dan Ibu Lia Panduwinata Sugingto tanggal 16 Juni. Hadir ya. Mungkin juga ada yang ulang tahun dalam minggu ini tapi belum kami sebutkan namanya. Bisa mungkin berdiri di tempat. Oke, enggak ada ya. Dan ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ada sukacita yang kedua lagi, kita mengucapkan selamat atas kelulusan SMA untuk Saudari Anastasia Tantriana Tania A, Saudari Cynthia Dewi Ismualam, Saudari Christine Angelina Kombongkila, Saudari Wisma, Saudara Joshua Alden Wagiono. Ya, biasanya mereka datang di ibadah dua ya. Dan juga ada rekan-rekan TFN yang juga kemarin sudah diwisuda. Ada Saudari Eniwati Sebua,
Saudara Manto, Saudara Yusuf Nehemia Rahametwau, Saudari Freginda Febriani Inaki, Saudara Rudolf Nimrod Meta, dan Saudari Septina Cynthia Lydia Angelina. Jadi ini beberapa rekan TFN kita yang kemarin sudah menyelesaikan studinya, ada yang S1, ada yang S2 juga. Dan dalam momen bahagia ini mari kita juga mendoakan mereka yang akan melanjutkan ke jenjang kuliah yang dari SMA dan juga mereka yang akan melayani sebagai guru di berbagai wilayah di Indonesia. Saya minta social clip mungkin untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendoakan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada saudara-saudari kami. Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan studinya. Kami bersyukur Tuhan memberkati Tasya, Cynthia, Christine, Wisma, Alden. Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan studi SMA mereka. Kiranya Tuhan juga terus menolong mereka untuk mereka masuk ke jenjang berikutnya, perkuliahan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menolong mereka untuk mereka bisa menyelesaikan segala studi mereka. Masa depan, cita-cita, pengharapan mereka kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bisa menyelesaikan perkuliahannya di TFN. Untuk Henny, Manto, Yusuf, Rudolf, Freginda, kami bersyukur karena tangan Tuhan terus menopang mereka. Karena Tuhan terus menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Mereka yang akan diutus ke berbagai macam daerah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk mereka menjadi guru. Dan biarlah mereka dapat menjadi guru yang membimbing murid-muridnya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian pembacaan warta, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sering melihat orang lain kelihatan lebih bahagia, lebih damai, lebih kaya. Intinya rumput tetangga itu lebih hijau. Mungkin juga Bapak Ibu melihat saya seperti itu. Semuanya baik, pekerjaan lancar, anak-anak saya sudah bisa melanjutkan pekerjaan papanya jauh lebih baik. Dan itu saya katakan puji Tuhan. Tapi tidakkah tahu Bapak Ibu, saya banyak pergumulan yang luar biasa. Dalam beberapa hari ini, saya ke kantor polisi, ke kantor pengacara, saya ke rumah sakit, saya ke pengadilan, saya ke kejaksaan. Bahkan hari Rabu baru aja saya masih tanya sama Bu Lina, Lin, mungkinkah tugas saya bisa digantikan? Bisa, Su? Tidak apa-apa. Tapi satu hal yang saya paling takut adalah membatalkan komitmen pelayanan. Itu yang saya paling takut. Saya katakan enggak jadi, saya tetap maju. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Pujian begini. Dapat ku tanggung di
ibadah ini dengan doksologi. Kemudian doa berkat oleh hambanya Bapak Filipus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dalam hidup kita. Dan ingatlah pesan Tuhan untuk kita hari ini. Dan tak percaya bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan mari sama-sama kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat itu bagian selesai.